Gimana sih performa Snapdragon 7S Gen 2 di Poco X6 5G ini? Apakah sengebut itu? Hey guys, balik lagi dengan Koko. Akhirnya nih Poco X6 5G ini rilis resmi di Indonesia. Dan yang saya pegang ini versi resmi ya, bukan versi global. Poco X6 5G ini juga merupakan debut perdananya Snapdragon 7S Gen 2. Dimana dari kemarin tuh banyak banget dari kalian yang mempertanyakan gimana sih performanya. Jadi, tanpa basa-basi lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Kita mulai dari unboxingnya terlebih dahulu. Ingat ya, kalau beli Poco yang garansi resmi, jadi pastikan ada stiker garansi resminya. Terus di bagian belakang boxnya ini juga ada tulisan dibuat di Indonesia. Oke. Dibuka pertama ada pembatas buku Poco beraksi. Di bawahnya ada box tipis yang di dalamnya ada pin ejector SIM card. Terus buku panduan, informasi garansi, stiker Poconya beraksi, dan nggak ketinggalan sebuah softcase gelap. Baru ada device-nya Poco X6 yang masih ke wrapping. Di bawahnya ada kabel data USB Type-C dan sebuah power adapter 67 watt. Oke, ini dia Poco X6 5G yang berwarna putih. Finishingnya glossy yang mudah ninggalin bekas sidik jari, dengan guratan yang seperti garis ombak di tepi pantai gitu. Lalu di sudut kiri bawah ada tulisan 5G kecil, sedangkan di bagian atasnya ada setup 3 kamera belakang yang diberikan frame persegi panjang. Dimana di situ juga ada LED flash, terus tulisan Poco, dan 64 megapiksel OIS. Secara looks, tampilan bodi belakangnya ini memang terasa lebih fresh dengan warna putih dan coraknya ini. Secara digenggam pun juga terasa solid, mantep gitu, walaupun backcase-nya berbahan plastik. Kebagian frame saya suka dengan finishingnya yang matte dan frame flat kayak gini. Dimana di sisi kanan ada tombol power dan volume. Sisi atas ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang speaker, lubang mic, dan infrared blaster. Terus sisi kiri kosong, sisi bawah ada lubang speaker, port USB Type-C, lubang mic, dan slot SIM card. Dimana di Poco X6 5G ini disediakan dual SIM tray tanpa ada slot tambahan memori eksternal. Oke, mari nyalakan dan lanjut hands-on. Di depan ini saya langsung dibuat kagum dengan bezelnya yang super tipis, bahkan tompelnya pun juga kecil. Terlihat layar berukuran 6,67 inch Crystal Res 1,5K Flow AMOLED display dengan refresh rate up to 120 Hz. Brightness-nya sampai di 1800 nits, peak-nya 100% DCI P3 color gamut, 1920 Hz PWM dimming, Dolby Vision, dan sudah dilapisi oleh Corning Gorilla Glass Victus. Gile ya, mewah banget layarnya. Walaupun kurang HDR, coba ada HDR-nya juga pasti makin-makin dah. Tapi sejujurnya ini sudah mantep banget. Pas kamu beli pun ini sudah dipasangin anti gores, jadi ya sudah cukup juga. Pertama kali lihat layarnya aja sudah langsung nampol ke mata, karena gonjreng dan brightness-nya mantap betul. Produksi warnanya ketika untuk nonton video kayak gini memuaskan banget. Suara dual speakernya pun ngedukung kalau lagi dengerin MV. Me and say that I am unnatural when I clearly was made this way. Why you're so emotional? You only see what you're thinking. Clearly my world is bigger. Look into my eyes, looking through my damn eyes. Why make it so hard? Masuk ke dalamannya ternyata masih menggunakan MIUI 14 berbasis Android 13 juga. Lalu untuk performanya seperti yang saya mention di awal tadi, Poco X6 5G menggunakan SoC baru Snapdragon 7S Gen 2 octa-core 2,4 GHz, RAM 12 GB, dan storage yang saya punya ini 256 GB. Biar nggak makin penasaran, kita langsung masuk ke pengujiannya aja. Pertama, kita ke game yang enteng dulu, kayak Mobile Legends. Di sini bisa dapat settingan rata kanan ultra, namun di pengetesan kali ini saya menggunakan settingan high saja. Dimana dalam 30 menit bermain, baterainya sendiri berkurang 9%, yang menurut saya cukup oke karena ini menggunakan refresh rate up to 120 Hz. Terus dari segi gameplay juga nggak ada tuh yang namanya nge-lag, masih berjalan dengan smooth. Bahkan ketika menggunakan skin terbaru pun juga nggak ada masalah. Suhunya pun juga masih aman, nggak terlalu panas. Lanjut di PUBG Mobile, saya bisa dapat settingan SDR Ultra di Poco X6. Tapi pengetesan kali ini di smooth extreme saja supaya lebih nyaman. Dan memang terasa smooth dan minim frame drop. Dari FPS monitor terlihat bisa dapat 60 FPS dengan frame drop cuman di 56 FPS. Touchscreen-nya responsif dengan gyro juga nggak delay. Suhu masih tergolong hangat dan masih enak buat main. Dalam 30 menit bermain, baterainya berkurang di 7% saja.
Game ketiga yang lebih berat yaitu Genshin Impact. Dengan settingan highest 60 fps masih terasa nyaman di menit-menit awal. Tapi setelah 3 menit ke atas mulai sedikit terasa berat dengan fps tidak bisa stabil di 30 fps. Frame drop paling terasa ketika full animasi keluar dan suhu panas makin berasa ketika dimainkan cukup lama. Saran kami mungkin bisa main di settingan rata kiri 60 fps saja supaya lebih nyaman. Dalam 30 menit bermain baterainya berkurang 9%. Main game sudah, lanjut ke benchmarknya. Pakai Antutu versi 10 bisa dapat skor 585 ribuan. Story testnya yang menggunakan UFS 2.2 bisa dapat 44.000. Geekbench 6 single core-nya di 1015 dan multicore di 2875. Sedangkan di 3D Mark Wildlife overall score di 3030, average FPS di 18,15 dan stability-nya 88,8%. Bisa saya bilang kalau 7S Gen 2 di Poco X6 masih belum begitu stabil, tapi memang kalau soal performa saya sendiri merasa sudah cukup ngebut. Apalagi dikasih RAM 12GB yang buat saya sendiri ini smooth loh untuk pindah-pindah aplikasinya. Baterainya sendiri juga 5100 mAh dengan pengisian cepat 67 Watt, yang dimana ketika saya tes di PC Mark Battery Lab, baterainya bisa dapat 12 jam lebih dengan settingan refresh rate default. Nah, kalau ke kamera saya belum explore lebih nih, karena di Jogja lagi sering-seringnya hujan. Bahkan ketika saya take ini di luar sana baru hujan. Jadi maaf ya kalau masih kedengaran suara hujannya. Intinya sih Poco X6 ini menggunakan setup 3 kamera belakang, 64 MP main kamera with OIS, 8 MP ultra wide kamera, dan 2 MP makro kamera. Terus untuk kamera depan ada 16 MP front kamera. Ini untuk beberapa sampel jepretannya. Beberapa fitur lainnya lagi nih, sudah ada NFC, terus in-screen fingerprint yang responsifnya oke, dan IP54 splash-proof protection. Oke, kesimpulannya, kalau menurut saya pribadi, Poco X6 ini memang terlihat lebih menarik daripada Poco X5 tahun lalu. Pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 yang cukup ngebut, terus tampilan body dan desain yang fresh, layarnya pun memuaskan, terus kalau soal kamera, ya cukup oke lah ya ketika saya nyoba beberapa hari ini. Untuk detailnya mungkin saya akan lebih bahas lagi kalau nanti saya dipinjamin oleh Poco lebih lama lagi. Karena ini sebenarnya unit pinjaman dari Poco. Kalau melihat harga di India ketika perilisan kemarin, menurut saya Poco X6 5G ini patut diperhitungkan ketika teman-teman lagi nyari smartphone baru. Jika tertarik, link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai akhir. Poco undur diri dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.